Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Perkoners, kembali lagi di acara kita Apa Kabar Alumni. Bersama saya Muhammad Dafan Awal Pahlepi, siswa kelas 12 IPA Arumi. Dan kita nih kedatangan guest star kita nih, yaitu Kak Dafa Islamai, yang katanya banyak banget nih fans-fansnya, baik dari kalangan siswa kelas atas maupun adik-adik tingkatnya. Dan juga Kak Dafa ini terkenal sebagai salah satu siswa yang paling berprestasi nih di SMA Ilkom Palembang. Boleh dong Kak, perkenalkan dirinya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Ahmad Dafa Islamai Fasyaskari. Biasa kalau di SMA dulu dipanggil Dafa Islamai. Dan sekarang aku adalah mahasiswa di Fakultas MIPA UGM, jurusan Fisika Murni. Dan tahun lalu, alhamdulillah aku masuk UGM jalur SNBT atau TBK. Keren banget nih Kak. Boleh dong Kak, kakak kan terkenal dengan sebagai siswa yang berprestasi nih Kak. Boleh dong dijelasin beberapa prestasinya dan bagaimana cara Kak menghadapi hal tersebut dan apa hal yang Kakak relakan seperti waktu dalam menggapai hal tersebut. Terima kasih. Oke, untuk prestasi yang pernah aku capai selama di SMA, yang pertama itu aku di tahun pertama aku ikut OSN Matematika dan sampai tingkat provinsi, tapi belum rezeki untuk tembus ke nasional. Dan di tahun kedua, di tahun 2023, aku alhamdulillah berkesempatan untuk ikut OSN Fisika tingkat nasional mewakili Sumatera Selatan. Dan kemudian aku juga sempat ikut kompetisi sains ruang guru bidang fisika dan mendapatkan absolute winner juara 1. Dan yang paling terakhir itu aku ikut top cop Olimpiade Fisika dari Fisika UGM, itu alhamdulillah mendapatkan juara 3. Dan tentunya kalau untuk tantangan yang aku harus lalui untuk mencapai prestasi itu tentunya terutama di dalam pembagian waktu ya. Jadi aku harus menyeimbangkan antara belajar untuk sekolah dan belajar untuk mempersiapkan Olimpiade. Dan tentunya untuk itu aku harus mengorbankan beberapa, misalnya waktu aku untuk bermain. Jadi misal kalau liburan itu aku biasanya ya mau nggak mau aku harus belajar duluan materi sekolah atau belajar lebih fokus ke materi Olimpiade begitu. Masya Allah, tabarakallah teman-teman sekalian. Jadi untuk mencapai beberapa prestasi hebat tersebut, maka diperlukan pengorbanan yang besar juga ya teman-teman sekalian. Nah Kak Dafa, Kak Dafa kan sekarang menjadi mahasiswa Fisika UGM nih. Boleh dong Kak dijelasin beberapa jalur masuk yang Kak telah coba dan segala proses yang telah Kak coba. Terima kasih Kak. Oke, untuk tahun kemarin aku alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk ikut jalur SNBP karena aku mendapatkan eligible. Dan pada saat itu ya aku mengajukan 3 sertifikat, salah satunya sertifikat yang dari Fisika UGM, top UGM, tapi qadarullah belum rezeki untuk diterima di jalur SNBP. Tapi setelah itu aku mencoba jalur SNBT atau jalur UTBK. Ya tentunya aku harus untuk menghadapi UTBK itu harus mempersiapkan dengan matang ya, harus banyak latihan soal dari buku-buku UTBK dan ikut banyak TO untuk melatih pengetahuan kita, penguasaan materi UTBK, dan selain itu juga untuk melatih mental kita agar tidak panik karena time pressure saat UTBK nanti. Dan selain itu aku juga sempat mencoba untuk beberapa jalur lain, itu diantaranya ada PBUB. Dan juga aku sempat daftar ujian mandiri UGM juga, walaupun ya alhamdulillah sudah keterima SNBT, tapi ya jadi aku nggak ikut ujian tertulisnya itu karena sudah diterima, alhamdulillah. Keren banget nih teman-teman. Jadi Kak Dafa ini sangat berusaha banget nih untuk masuk ke UGM. Bahkan setelah sekali gagal, dia mencoba lagi. Nah Kak, kalau boleh tahu, Kak kan sangat berkeinginan nih untuk masuk Fisika UGM. Boleh dong dikasih tahu alasannya kenapa harus FMIPA Fisika dan kenapa harus UGM? Oke, adapun alasan aku kenapa aku harus pengen banget milih fisika, karena sebenarnya fisika di UGM itu nggak sekedar cuma berteori atau mungkin yang biasa dikenal orang-orang banyak hitungannya atau ya ibaratnya kayak Albert Einstein lah ya. Tapi sebenarnya fisika nggak selalu begitu, selalu berteori. Tapi kalau di Fisika UGM sendiri itu ada 5 peminatan. Yang pertama ada fisika teoritik yang benar-benar fisika murni, ada fisika material, ada fisika komputasi, fisika instrumentasi, dan yang terakhir ada fisika medis. Yang mana fisika medis itu cuma ada di 4 PTN di Indonesia, salah satunya di UGM. Dan kenapa aku memilih UGM? Yang pertama karena seperti yang kita tahu UGM itu termasuk top PTN ya. Jadi tentunya jurusan fisika di sana sudah berkualitas, dan juga untuk lingkungan masyarakat di sana itu lebih friendly kalau menurut aku, kayak harga hidupnya lebih terjangkau dan orang-orangnya juga lebih ramah begitu. Tempat wisatanya juga banyak kalau mau healing.
Nah, begitu teman-teman sekalian. Jadi buat kalian semua yang masih ragu dan masih berpandangan sempit nih mengenai apa itu fisika dan lain sebagainya, boleh banget buat masuk ke fisika UGM seperti yang dijelasin oleh Kak Dafa tadi. Nah, Kak Dafa, Kakak kan sebagai mahasiswa perantauan nih, yang dari kota Palembang ke Pulau Jawa. Apa aja sih struggle-struggle yang Kakak hadapi mengenai hal tersebut, Kak? Nah, untuk struggle-struggle ya seperti mahasiswa perantauan pada umumnya, eh, yang pertama ada culture shock ya, kayak misalnya orang Jawa yang ya cenderung lebih ramah, habis itu eh, bahasanya tentunya banyak digunakan bahasa Jawa. Selain itu eh, untuk misalnya kayak mahasiswa perantauan itu sering homesick ya, kayak misal kangen keluarga, kangen teman-teman, atau kangen makanannya, karena ya di Jogja nggak ada pempek ya. Kalau ada juga itu kurang nggak seenak yang di Palembang, sama juga nasi padangnya juga nggak pedes gitu, nggak kayak di Sumatera. Jadi ya untuk menghadapi struggle-struggle kayak gitu, aku berusaha beradaptasi perlahan-lahan untuk berbaur dengan masyarakat, menyesuaikan diri begitu. Begitu, Kak. Yang pasti ya bakal homesick ya. Iya, Kalau aku makanya. juga di posisi itu pasti bakal homesick sih, Kak. Soalnya orangnya anak mama banget nih. Oke, Kak. Kalau untuk aktivitas sehari-hari ini, Kak, sebagai mahasiswa UGM apa aja ya, Kak? Oke, untuk aktivitas keseharian aku tentunya aku menjalani ya kehidupan akademik aku dengan menjalani kuliah sehari-hari. Eh, Selanjutnya kalau untuk ekskul atau di universitas itu disebutnya UKM, unit kegiatan mahasiswa, aku ikut UKM pencaksilat, perguruan perisai diri. Dan juga kalau untuk organisasi sendiri, aku terakhir ini aku ikut IKA Gamas dan menjadi salah satu staff ticketing di INTA UGM. Dan juga baru saja aku keterima di himpunan mahasiswa fisika sebagai staf muda di Departemen Keilmuan. Oke, Kak. Kalau boleh tahu, Ika Games itu apa ya, Kak? Boleh dong dijelasin di sini? Nah, apa itu IKA Gamas? Jadi IKA Gamas itu kepanjangan dari Ikatan Keluarga Gajah Mada Sumatera Selatan. Jadi IKA Gamas ini adalah organisasi yang menampung atau mewadahi orang-orang mahasiswa UGM yang berasal dari Sumatera Selatan. Jadi mungkin ada mahasiswa dari Sumatera Selatan yang merasa homesick, atau mungkin merasa kangen dengan daerah asalnya, atau butuh teman untuk curhat atau diajak jalan-jalan, itu bisa banget itu gabung ke IKA Gamas begitu. Oke, Kak. Oh iya, Kak. Kakak kan selama masa bersekolah di SMA Telkom Palembang ini pasti memiliki banyak pengalaman nih. Kalau boleh tahu, apa aja sih hal-hal yang paling berharga menurut Kakak dan mengenai pengalaman nih, Kak, di sini? Oke, yang paling berharga yang pertama tentunya teman-teman di sini ya. Jadi dengan teman-teman di sini itu sangat suportif, saling mendukung gitu. Tentunya itu juga sangat berharga dalam berharga berkesan selama pengalaman aku di SMA. Dan yang kedua itu guru-guru yang sudah mengajarkan aku banyak pengetahuan, banyak ilmu, sehingga aku bisa di posisi di saat ini sebagai mahasiswa UGM. Tentunya ada banyak lagi hal yang mengesankan di SMA Al Furqon Palembang ini yang gak bisa aku sebutkan satu persatu. Oke, Kak. Yang terakhir nih, Kak. Boleh dong dikasih pesan kesannya kepada seluruh bagian dari Al-Furqon dan juga memberikan kata-kata motivasi nih untuk adik-adik tingkatnya itu kami sekalian. Oke, mungkin pesan dari aku mungkin buat guru-guru, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru di SMA Al-Furqon Palembang atas ilmu yang telah diberikan sehingga aku bisa sampai di posisi saat ini, bisa masuk ke UGM, menjadi mahasiswa UGM. Dan juga untuk pesan aku kepada adik-adik kelas yang masih di SMA Al-Furqon Palembang, pesan aku tetap semangat dalam mengejar cita-cita kalian. Jangan pernah takut untuk bermimpi tinggi, karena tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi, adanya usaha yang kurang tinggi. Aku dulu juga pernah di posisi ngehalu jadi mahasiswa di PTN Top begitu. Aku juga pernah di posisi aku kayak udah hopeless banget atau pengen banget gitu masuk PTN. Jadi saran aku, jangan menyerah dengan cita-cita kalian, terus kejar, walaupun gagal sekali itu nggak akan membuat kalian gagal seumur hidup, masih ada jalan lain lagi gitu. Nah, begitu teman-teman. Tentunya untuk menggapai mimpi yang tinggi, maka diperlukan usaha yang tinggi juga. Bener banget. Makanya ada kata-kata nih, jika mimpi tidak tercapai, maka mungkin sujudmu kurang rendah. Nah, buat teman-teman sekalian, mungkin segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi, Furqoners.